Halo Sobat Film, berjumpa lagi dengan satu film. Seperti biasa, untuk menemani hari kalian, saya akan memberikan sebuah alur cerita film yang berjudul For Private Mystery. Di Korea Selatan, mereka menyebut film ini Sa Yoshi Chori Nyongyok. Film ini dirilis di Korea Selatan pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Sang Yong Lee dengan bergenre misteri drama. For Private Mystery menceritakan seorang pembunuh siswa di SMA Insu yang diketahui oleh Yong Song Ho dan Kang Sora. Lalu mereka memecahkan bersama dengan membentuk tim investigasi kecil untuk mengungkap siapa pembunuhan tersebut. Mereka harus bergerak cepat karena hanya memiliki waktu 40 menit untuk menemukan pembunuhan itu sebelum waktu selanjutnya dimulai. Sebelum lanjut menonton, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini dan ikuti terus update alur cerita film dari satu film. Jangan lupa untuk pasang earphone kalian, ambil posisi, langsung ditonton. Di awal film, memperlihatkan seorang siswa wanita sedang menikmati dalam membaca buku bacaan yang dipegangnya. Buku itu mengisahkan seorang detektif yang menyelidiki sebuah pembunuhan dengan dugaan karena sebuah racun pada minumannya. Lalu tiba-tiba, terdengar teriakan histeris siswa wanita dari arah bangku belakang. Terlihat seorang siswa laki-laki mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa pada mulutnya. Siswa itu bernama Teo In. Keributan itu membuat para guru mendatangi dan melihat Teo In mengenaskan dengan keadaan sekarat, lalu meminta salah satu siswa segera menghubungi pihak ambulan untuk meminta bantuan. Siswa dan guru tidak ada yang tahu penyebab Teo In mengalami insiden itu, tetapi dari kepanikan itu, wanita berambut tirai sibuk untuk mengambil gambar kejadian mengerikan tersebut dengan kameranya. 2 minggu setelah kejadian mengerikan, beberapa siswa berasumsi bahwa Teo In telah meninggal dari insiden tersebut, dan Han Chong Hun, siswa yang menghubungi ambulans saat kejadian Teo In, merupakan siswa nomor 1 yang berprestasi di sekolahnya. Memiliki wajah yang tampan, membuat Jong Hun banyak disukai oleh wanita. Sedangkan siswa yang bersamanya merupakan sahabatnya, bernama Doi. Kebalikan dari Jong Hun yang berprestasi, namun Doi pemalas dan memiliki hobi yang unik, yaitu suka mengintip wanita. Berbeda dengan Ide Chong yang selalu merasa kesepian, tidak memiliki teman dan lebih suka menyendiri. Karena tingkahnya yang misterius, membuat para siswa mengejudge dengan sebutan wanita aneh. Lee Chong memang sering mengunjungi perpustakaan untuk meminjam sebuah buku bacaan, seperti bacaan detektif. Dia sangat tertarik dalam dunia investigasi, bahkan dia menganggap kejadian Teo In waktu lalu karena sebuah pembunuhan, dan dikagetkan oleh Teo In yang berada di sebelahnya dengan keadaan baik setelah kejadian mengerikan lalu. Sementara di ruang kelas, Tae Gyu Kim, siswa laki-laki yang terkenal dengan kenakalannya, iseng melakukan hal memalukan untuk teman sekelasnya. Dia secara sengaja mengambil gambar pakaian dalam wanita itu. Jong Hun yang melihat sikap Kim meminta untuk menghapusnya, namun Kim membalasnya dengan sikap menjengkelkan, membuat Jong Hun harus menendangnya keras dan menimbulkan perkelahian. Perkelahian mereka lalu diketahui oleh guru laki-laki yang sangat galak. Mereka biasa menyebut dengan sebutan anjing galak, dan Jong Hun harus menerima hukuman untuk membersihkan kelas selama seminggu. Ketika balik jalan pulang, Jong Hun melihat sahabatnya sedang menikmati mengintip seseorang dari balik kaca. Doi mengungkap, seseorang yang dilihatnya merupakan Lee Chong, wanita berambut tirai. Rasa penasaran itu membuat Jong Hun ikut mengintip, dan benar, melihat Lee Chong sedang berenang dengan penampilan yang sangat berbeda. Kejadian itu membuat shock Jong Hun ketika Lee Chong melihat balik ke arah jendela. Kejadian Teo In minggu lalu membuat nama SMA Insu hampir tercoreng. Pasalnya kejadian mengerikan itu disebabkan oleh racun pada minumannya. Kepala sekolah berasumsi mungkin ada yang dendam dengan secara sengaja membunuh Teo In, dan pihak sekolah mengklarifikasi pada publik karena sebuah alergi. Mereka harus menyembunyikan penyebab kejadian Teo In pada pihak komisaris yang akan datang ke sekolah mereka. Jika tidak, SMA Insu akan ditutup. Setelah rapat yang menegangkan itu, salah satu guru bernama Mr. MBC sedang bergurau dengan Mr. Gookman. Mr. MBC sedikit mengguraukannya soal kelajangan Mr. Gookman, di mana dia belum mendapatkan pasangan sampai umur yang cukup tua, dan menyarankannya untuk merubah penampilan yang dikenakan Mr. Gookman. Namun kesederhanaannya itu menjadikan dia makin percaya diri. Saat jam olahraga dimulai, semua siswa diwajibkan mengikuti dan segera bergegas berkumpul di lapangan. Tetapi Tae Gyu Kim memilih untuk berada di kelas dengan musik dan laptopnya. Namun tiba-tiba, seseorang dari belakang secara diam-diam langsung membungkamnya, menusuk dan membunuh Kim. Jung Hoon sekembalinya ke kelas,
dan melihat Kim dengan keadaan mengenaskan dengan dipenuhi berlumuran darah. Dia tidak mengerti apa yang sudah terjadi dengan Kim. Ketakutan dan merasa bingung membuat Jung-hoon melihat dan mengambil pisau dengan tangannya. Kejadian itu dilihat oleh Di-jung yang tiba-tiba balik ke kelas, menunjukkan bahwa Jung-hoon tersangka utama dari pembunuhan Kim. Itu terbukti dengan sidik jari Jung-hoon berbekas pada sisi pisau. Beberapa bukti menguatkan bahwa Jung-hoon paling tepat jika dijadikan tersangka. Tetapi Di-jung berpendapat lain, memberikan analisa bayangan kejadian pembunuhan Kim yang menurutnya bahwa Jung-hoon bukan pembunuhnya. Di-jung yang sangat antusias untuk memecahkan kasus pembunuhan Kim mengajak Jung-hoon bekerja sama menemukan pembunuhan tersebut yang mungkin menurut mereka pembunuhnya masih berada di sekolah. Jung-hoon dan Di-jung sangat amatir untuk memecahkan sebuah kasus, yang mana kasus yang mereka tangani bukan kasus biasa, melainkan kasus yang cukup mengerikan. Mereka hanya mengandalkan beberapa pengetahuan yang mereka punya, seperti Di-jung mengetahui hanya membaca buku detektif yang sering dibacanya, sedangkan Jung-hoon sama sekali tidak mengerti dunia investigasi, hanya mengandalkan kepintaran yang bisa ia lakukan. Namun itu membuat mereka bersama untuk menemukan siapa pembunuh Kim. Mereka menyadari percikan darah yang mengotori meja Kim terdapat sebuah area yang tidak terkena, membuktikan ada beberapa bukti yang dibawa oleh si pembunuh setelah melakukan aksinya. Dan Jung-hoon mulai menganalisa siapa yang paling tepat untuk melakukan pembunuhan mengerikan itu, guru atau siswa. Analisa itu mengarahkan di mana tersangka memungkinkan melakukan pembunuhan dan menyembunyikan barang bukti. Setelah mereka melakukan perdebatan, mereka memutuskan memilih analisa yang menurutnya paling masuk akal, yaitu ruang fakultas, tempat di mana pembunuh bisa menyembunyikan barang bukti pada lemarinya. Mereka hanya memiliki waktu 40 menit untuk menemukan tersangka sebelum bel waktu istirahat berbunyi. Ketika di ruang fakultas, Jung-hoon melihat Mr. MBC yang hanya sendiri berada di dalam ruang tersebut dengan kondisi ketakutan seperti menyembunyikan sesuatu. Jung-hoon harus berbohong kepada Mr. MBC untuk melancarkan aksinya. Walaupun Mr. MBC agak curiga, namun tetap percaya yang dikatakan oleh Jung-hoon. Ketika Mr. MBC meninggalkan ruang fakultas, Jung-hoon dan Di-jung memanfaatkan waktu itu dengan cepat. Mereka membongkar tiap lemari guru untuk menemukan bukti pembunuhan Kim. Jung-hoon berhasil menemukan beberapa bukti yang mereka cari, yaitu sebuah laptop dan ponsel milik Kim, yang mana bukti itu ditemukan pada lemari milik Mr. MBC. Laptop itu berisi sebuah video yang sebelumnya sempat dihapus oleh Mr. MBC dan berhasil ditemukan oleh Jung-hoon. Saat ingin diputar, Mr. MBC datang setelah tersadar bahwa dia dibohongi oleh Jung-hoon dan mengancamnya untuk meminta mengembalikan bukti itu. Dengan perlawanan Jung-hoon dan Di-jung, mereka mengharuskan berlari menghindari kejaran Mr. MBC, di mana pelarian itu menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ruang belajar kelas lain. Mereka harus berlari cepat dan menemukan tempat yang aman untuk melihat isi video tersebut. Sementara di ruang kelas, siswa wanita yang merupakan salah satu penggemar Jung-hoon merasa kecewa. Dia tidak percaya melihat Jung-hoon idolanya mengancam Tae-gyu Kim dengan sebuah pisau di ruang kelas sebelum Kim terbunuh. Selama di kelas, Jung-hoon memang selalu dibuat tidak nyaman dengan perilaku Kim yang mengganggunya. Dengan perkataan dan tingkah lakunya yang tidak baik, membuat Jung-hoon kadang harus meladeninya. Untuk membuktikan kebenarannya, dia menghubungi sahabatnya Jung-hoon, Doi, untuk menanyakan hal itu. Doi yang tersadar dari mimpi indahnya, melihat pesan dan tidak percaya, melihat kiriman foto sahabatnya melakukan hal tersebut. Memutuskan Doi izin ke toilet dan mencari Jung-hoon. Kembali pada Jung-hoon dan Di-jung berlari berusaha menjauh dari kejaran Mr. MBC. Pelarian mereka berhenti pada atap lantai gedung sekolah, dan Mr. MBC berupaya untuk merebut kembali barang bukti yang memungkinkan dia menjadi pelaku utama pembunuhan Kim dengan bukti di dalamnya. Tiba-tiba dari arah belakang Doi datang dan memukul Mr. MBC hingga pingsan. Bukti pada pesan percakapan ponsel milik Kim menunjukkan Tae-gyu Kim mengetahui hubungan backstreet antara Mr. MBC dan Nona Hung dengan beberapa bukti video yang dimilikinya dan memberikan beberapa ancaman. Mengetahui ancaman itu berasal dari Tae-gyu Kim, memutuskan Mr. MBC untuk memberikan ancaman balik dengan membunuh Kim dan mengambing hitamkan Jung-hoon dalam pembunuhan itu pada pertikaian Jung-hoon dan Kim sebelum Kim terbunuh. Dan Jung-hoon memutuskan bahwa pembunuhan Tae-gyu Kim adalah Mr. MBC. Setelah mengetahui siapa pembunuhnya, Jung-hoon kembali ke kelas dan melihat guru dengan sebutan anjing galak berada tepat sama pada kondisi Di-jung ketika melihat Jung-hoon pada kematian Kim. Guru tersebut mengungkap bahwa pelaku pembunuhan Kim merupakan dirinya. Jung-hoon mengabaikan guru tersebut saat melihat sebuah kancing yang terjatuh dari badan Kim, menambahkan bukti untuk menguatkan pelaku pembunuhan Kim.
Lalu Jung Hoon kembali ke atap untuk mencocokkannya pada jas Mr. MBC yang hasilnya berbeda. Tidak ada bekas yang memungkinkan kancing tersebut lepas dari jas Mr. MBC. Yang artinya, pembunuhan Kim bukan dilakukan oleh Mr. MBC, di mana dia hanya ingin mengambil bukti yang disimpan oleh Kim pada hubungannya dengan Nona Hong, dan menemukan Taegyu Kim meninggal dengan keadaan mengenaskan. Sementara insiden minggu lalu yang terjadi pada Teo In disebabkan karena sebuah minuman beracun yang sebelumnya direbut oleh Kim dari Nonami, merupakan penjaga perpustakaan. Ternyata Kim tidak hanya mengancam hubungan Mr. MBC, tetapi juga mengancam Nonami, karena sebuah film yang dilakukan oleh ayahnya Kim bersama Nonami, yang mungkin berniat membunuh Kim dengan racun pada minuman tersebut. Namun naas, minuman itu diberikan oleh Teo In teman sebangkunya, yang membuat Teo In mengalami kejadian mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Dengan kondisi terengap-engap, Lee Jung memberikan pertanyaan pada Nonami tentang sebuah pembunuhan. Tak berselang lama, Mr. Gukman datang dengan menegurnya. Lee Jung yang tidak menyangka menemukan kancing yang hilang pada jasnya, meyakinkan bahwa dia merupakan pembunuh utama Taegyu Kim. Ternyata Mr. Gukman memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nonami. Melihat wanita yang dia cintai, merasa ketakutan akan hal ancaman yang dilakukan oleh Kim. Memutuskan Mr. Gukman menghabiskan nyawa Taegyu Kim saat berada di kelas. Setelah semua itu terungkap, Mr. Gukman berniat membunuh Lee Jung untuk menutupi perbuatannya. Tetapi dengan cepat Jung Hoon datang dan menyelamatkannya. Jung Hoon dan Lee Jung harus berlari menghindari kegilaan Mr. Gukman yang akan membunuh mereka. Lalu pada akhirnya, saat Mr. Gukman ingin menikam Jung Hoon, lalu bel berbunyi yang menandakan waktu telah selesai. Mr. Gukman harus mengakui perbuatannya, di mana komisaris dan kepala sekolah menjadi saksi melihat perbuatan mengerikan Mr. Gukman pada Jung Hoon. Sementara di kelas, para siswa yang telah kembali setelah jam olahraga berteriak histeris ketika melihat mayat Taegyu Kim tewas mengenaskan dalam pembunuhan itu. Pada akhir film, Lee Jung mengunjungi Jung Hoon dengan penampilan yang sangat berbeda, dan dia membawakan sebuah bunga untuk kesembuhannya, yang mana dari kejadian itu membuat mereka saling mencintai. Film pun selesai. For Private Mystery merupakan film yang menceritakan detektif yang menemukan beberapa bukti kejadian pembunuhan. Dengan alur cerita yang sangat cepat, namun mereka lebih banyak menggunakan alibi. Jadi ketika kita menonton film ini, kita dibuat seolah menebak-tebak siapa pembunuhnya. Tetapi film ini memiliki drama yang cukup baik, apalagi diperankan oleh Yeo Song Ho dan Kang Sora, menjadikan film ini terkesan lebih menarik. Setting tempat yang hanya di sekolah menunjukkan film ini sangat singkat dan cepat. Film ini sangat cukup menarik, apalagi bagi yang suka dengan misteri, drama maupun detektif, yang sangat cocok untuk kalian tonton. Sekian untuk alur cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share. Selamat berpuasa dan sampai jumpa.